Ada seorang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum KAP, Tangerang. Tepatnya di ruangan Puspa yang bernama Neng Pipih berusia 22 tahun dan menderita penyakit usus buntu. Perawat di sana datang dan akan memberikan obat antibiotik kepada pasien. Selamat pagi, Bu Neng. Pagi, Sus. Ibu, perkenalkan saya perawat Nadia yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Ibu lebih senang dipanggil Ibu apa? Panggil Ibu Neng aja. Baik, kalau begitu Ibu umurnya berapa tahun? 22, Sus. Wah, 22, tapi masih kelihatan kayak umur 17 ya, Bu. Ibu kesini sama siapa? Sama suami saya, Sus. Kalau boleh tahu, Ibu sudah kerja atau masih kuliah? Masih kuliah semester 6. Oke, baik kalau begitu. Ibu bagaimana keadaannya hari ini? Saya merasa sakit Sus di perut bagian bawah kanan. Apa sebelumnya Ibu sudah minum obat? Sudah, Sus. Baiklah, dari keluhan yang Ibu sampaikan, nanti Ibu akan dilakukan pemeriksaan darah serta ronsen. Untuk pemeriksaan darah, nanti petugas dari laboratorium yang akan datang untuk mengambil darah Ibu. Dan untuk pemeriksaan ronsen, saya sendiri yang akan mengantar Ibu ke ruang radiologi. Apa Ibu bersedia? Iya, saya bersedia, Sus. Baik, kalau begitu mari saya antar ke ruang radiologi. Setelah dilakukan pemeriksaan darah dan röntgen, pasien diantar kembali ke ruangannya dan suami pasien datang ke ruangan. Tidak lama kemudian, dokter bersama perawat satu datang ke ruangan pasien untuk menjelaskan hasil pemeriksaan. Selamat sore Ibu, Bapak. Selamat sore, Dok. Bagaimana sekarang kondisinya Bu? Apakah perutnya masih terasa sakit? Iya, Dok, masih terasa sakit. Baik Bu, kalau begitu saya periksa dulu ya. Istri saya mau diapain, Dok? Cuma diperiksa aja kok Pak. Oh, ya udah silakan. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan yang baru saja dilakukan dan hasil pemeriksaan ronsen yang telah dilakukan pada pagi hari, Ibu positif menderita usus buntu dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Untuk tindakan operasinya akan dilakukan besok pagi pada pukul 6 pagi. Apakah Ibu bersedia? Astagfirullah, apakah tidak ada cara lain di terapi atau berobat jalan? Ibu, operasi ini dilakukan demi kesehatan Ibu juga daripada pengobatan lain seperti terapi dan berobat jalan. Saya takut dioperasi, Dok. Iya, Bu, saya mengerti. Operasi ini tidak akan lama dan Ibu juga akan dilakukan tindakan pembiusan agar Ibu tidak merasakan sakit saat tindakan dilakukan. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Tunggu sebentar ya, Sus. Saya akan berdiskusi dulu bersama suami saya. Baik, kalau begitu saya pamit keluar dulu sebentar, nanti saya balik lagi ke sini. Setelah pasien membicarakan tentang operasi ini, bersama suaminya akhirnya pasien setuju untuk dilakukannya operasi, lalu datanglah perawat pertama. Nah, Ibu, apakah Ibu dan suami setuju untuk dilakukan tindakan operasi? Ya, saya bersedia, Sus, demi kebaikan saya. Kita kalau begitu tanda tangan terlebih dahulu ya. Baiklah, kalau begitu akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh perawat anestesi. Saya pamit ke ruangan dulu saya ya, Bu. Baik, Sus. Ya. Kemudian datang perawat anestesi ke ruangan pasien untuk menjelaskan persiapan operasi. Selamat malam, Ibu Neng. Bagaimana keadaannya saat ini? Malam, Sus. Masih terasa sakit. Ibu, apakah Ibu sudah tahu kalau besok akan diadakan operasi usus buntu? Iya, Dok. Saya sudah tahu dari dokter. Baik, Ibu. Kalau begitu, saya akan menjelaskan persiapan operasi untuk besok. Ibu akan dibius di punggung. Jadi dada dan kaki Ibu akan mati rasa. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya, Sus. Apakah saya boleh dibius total? Baik, kalau begitu akan saya bicarakan dengan dokter. Ibu sudah mengerti ya? Ya, Sus. Sebelum operasi dilakukan, saya akan mengajarkan teknik nafas dalam untuk meredakan nyeri Ibu setelah operasi dan agar Ibu merasa lebih lega. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Baik, mari saya bantu Ibu. Oke. Pertama, Ibu tarik nafas lewat hidung, lalu Ibu keluarkan lewat mulut. Baik, sepertinya Ibu sudah mengerti bagaimana. Ibu apakah merasa lega setelah melakukan teknik nafas dalam? Iya, Sus. Saya sudah merasa lega setelah melakukan teknik nafas dalam. Baik, Ibu.
Teknik nafas dalam ini bisa dilakukan apabila ibu nyeri pasca operasi. Iya, sus, saya mengerti. Baik, kalau ibu sudah mengerti, saya izin kembali ke ruang saya terlebih dahulu. Baik, sus. Perawat 2 datang ke ruangan pasien untuk menjelaskan persiapan operasi. Bune, Malam, sus. perkenalkan saya perawat Ira. Saya di sini yang menggantikan perawat Nadia sama perawat Alivia. Saya di sini bertugas dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Di sini saya akan memberitahukan perihal persiapan operasi besok. Persiapannya ibu harus berpuasa selama 8 jam dari jam 9 sampai operasi besok. Apakah ibu mengerti? Kenapa sus istri saya harus berpuasa dulu? Puasa di sini untuk menguras dan membersihkan usus supaya tidak menghambat perjalanan operasi besok. Apakah tidak mempengaruhi kesehatan istri saya? Dan bagaimana cara pengobatannya? Insya Allah Bapak jangan khawatir mengenai obatannya. Semuanya baik-baik saja. Ya sus, kalau begitu saya harap dengan berjalannya operasi ini bisa menyembuhkan istri saya. Ya, mudah-mudahan Bapak perbanyak doa aja sama yang di atas. Ya sus. Ibu harus istirahat ya, persiapkan untuk operasi besok. Ibu jangan banyak pikiran. Kebetulan saya sudah selesai bertugasnya. Nanti akan ada perawat yang menggantikan. Kalau ibu butuh apa-apa, bisa suami ibu langsung ke ruang perawat untuk memintanya. Selamat malam ibu, selamat beristirahat. Setelah perawat 2 menjelaskan persiapan operasi, perawat 2 meninggalkan ruangan pasien. Keesokan harinya operasi dilakukan dan berjalan dengan lancar. A few moments later. Selamat malam, Ibu Neng. Malam, sus. Bagaimana keadaan ibu setelah dioperasi kemarin? Bekas operasinya masih terasa sakit, sus. Ibu jangan khawatir ya, sakit bekas operasi itu tidak apa-apa asalkan ibu makan dan minum obatnya teratur. Memangnya makan makanan apa biar saya cepat pulih? Makanan yang bergizi dan makanan yang mengandung vitamin C seperti memakan buah-buahan yaitu jeruk. Kira-kira kapan saya pulih, sus? Kalau ibu makan dan minum sesuai prosedur, ibu akan lebih cepat pemulihannya. Apakah saya boleh makan makanan dari rumah, sus? Maaf ya Bu, untuk sekarang ibu harus makan makanan dari rumah sakit saja. Apakah ibu mengerti? Iya, Bu, saya mengerti. Sebelum saya keluar, saya akan mengajarkan ibu gerak mobilisasi supaya tidak kaku ya Bu. Maaf ya Bu. Baik Bu, saya permisi dulu ya karena masih banyak pekerjaan yang akan saya kerjakan. Semoga cepat sembuh Ibu. Terima kasih. Setelah perawat 3 menjelaskan kepada pasien, perawat 3 pun kembali ke ruangan. Keesokan harinya, datang perawat 1 untuk mengantarkan makanan. Selamat pagi Ibu Neng. Pagi. Ibu saya mau bawa sarapan. Dihabiskan ya Bu, biar Ibu cepat sembuh. Iya, sus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu. Iya. Iya. Beberapa hari kemudian, pasien sudah diperbolehkan untuk pulang karena keadaan pasien sudah membaik. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada penuturan kata yang salah. Cukup sekian dan terima kasih.